Bro, sekarang ku tanya dulu kau. Seekor kambing, diam dulu. Diam dulu. Di mana ayat? Diam dulu. Sudah, diam dulu lah. Gantian biar ku jelaskan. Diam dulu biar ku jelaskan. Kau udah kalah. Gak mampu kau. Sekarang sebentar. Ku bilang sama kau. Apabila diam dulu biar aku jawab. Apabila tunggu dulu. Kau masa lomba kuat-kuatan suara? Muslim gitu. Kalau sudah kalah debat lomba kuat-kuatan suara. Oke, silakan. Baik. Pertanyaan saya. Apakah sang debaters hebat setuju pernyataan Bom apabila roh yang lepas dari badan, kalau ada yang melihat roh itu berarti roh itu hantu, setuju atau tidak? Saya bukanlah orang yang mengomentari pernyataan Bom. Jadi mohon maaf saja, saya ini hanya orang yang berdiskusi tentang keimanan. Santai. Ini. Saya tidak bawa siapapun, ya. Saya hanya bertanya, menurut Bang Rudi atau sang debater hebat, apakah apabila roh terpisah atau lepas dari dalam tubuh manusia dan apabila ada orang lain yang melihat roh itu, hilang. Roh itu bisa dikatakan setan atau hantu? Sorry tadi hilang itu. Oke, saya ulang. Putus suaramu, ulang dulu. Merah, sinyal lampu merah. Sinyalmu merah. Udah dengar Bang Rudi monitor? Nah, udah bagus. Oke, baik. Saya ulang Bang Rudi ya. Bang Rudi, apakah menurut Bang Rudi apabila roh terpisah atau lepas atau tidak bersama dengan tubuh atau badan seseorang, tetapi ada orang yang melihat roh itu, apakah bisa roh itu dikatakan hantu atau setan? Silakan. Di dalam Kristen ada 3 roh. Tolong kau jelaskan roh yang mana. Yang pertama, apakah roh manusia itu seperti Zakaria 12 ayat 1. Yang kedua adalah Roh Kudus. Yang ketiga adalah iblis. Yang mana kira-kira yang mau kau tanyakan kepadaku? Baik. Sekarang roh manusia ataupun Roh Kudus saya jadikan satu, kecuali roh iblis. Bagaimana? Silakan jelaskan. Roh Kudus, roh manusia dengan Roh Kudus tidak bisa dijadikan satu. Tetapi tidak apalah, saya mengerti apa yang kau maksud. Sebenarnya ada satu lagi roh, yakni roh Allah. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi kalau seandainya, saya tanya sama Bang Rudi, Yesus itu Tuhankah menurut Bang Rudi sebelum saya ke inti pembicaraan? Yesus itu adalah Tuhan. Oke, baik. Setuju, sepakat ya? Sepakat. Kalau Allah itu apakah sang sumber? Setuju? Allah itu adalah sang sumber. Oke, setuju, baik. Apakah sang sumber itu ada di dalam roh Allah, ada dalam diri Yesus? Itulah sebabnya dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Artinya ada kebersamaan dan ada berpisahnya. Di dalam diri saya juga ada roh Allah. Oke, siap. Mantap. Baik. Apakah ada seseorang bisa melihat roh Tuhan? Roh Tuhan, kalau kau bilang roh Allah, ada yang bisa melihat. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bisa dilihat karena di dalam hati. Roh Tuhan bisa dilihat di mana? Di Matius 3. Ketika Yesus dibaptis, dia datang dalam berupa burung merpati. Kemudian ketika zaman Musa, dia bertemu dengan tiang awan, tiang api. Maka kalimat-kalimat di sana dibilang roh Allah ya. Tetapi kalau Roh Kudus itu pertama sekali Daud mengatakan dari dalam hatiku, jangan engkau cabut rohmu yang kudus. Maka semenjak itu dibagi 2, yang bisa dilihat namanya roh Allah, yang tidak bisa dilihat adalah Roh Kudus. Tapi roh Allah ini setiap hadir dalam bentuk benda-benda ciptaan Tuhan yang ada di dalam bumi. Silakan. Pertanyaan saya satu Bang, singkat. Apakah roh Tuhan bisa dilihat oleh seseorang? Berarti Tuhan kan Yesus ini. Arahnya ke Yesus. Gimana, apakah roh Yesus bisa sebentar dulu.
apakah roh Yesus bisa dilihat seseorang? Kan begitu. Ya. Yesus sekarang tidak dalam wujud apa ya? Dia menggunakan tubuh kemuliaan. Kalau zaman dahulu dia memang hadir dalam daging. Sekarang dalam tubuh kemuliaan. Tolong jelaskan yang mana yang mau kubahas. Saya pertanyaan saya gampang, Bang. Apakah roh Yesus sebagai Tuhan yang abang imani bisa dilihat oleh seseorang? Yesus tidak bisa dilihat kasat mata. Tetapi kalau tubuh kemuliaan, sebentar dulu, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kasat mata namanya. Yang bisa dilihat dalam roh dan kebenaran. Dan satu yang perlu diingat, tubuh Yesus yang adalah kemuliaan bisa dilihat. Siapa yang melihatnya? Murid-murid ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, itu pertama. Kan mereka melihat, dia bercahaya seperti kan di kelantang. Kemudian 500 murid ketika dia naik ke sorga. Terima kasih. Oke. Baik, apa perbedaan terlihat dengan kasat mata dan tidak kasat mata roh Yesus sebagai Tuhan yang abang imani? Seperti apa itu tentunya? Yesus yang sekarang, dia dengan tubuh kemuliaannya, itu kasat mata itu maksudnya bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang tidak kasat mata harus dilihat dalam roh. Makanya Stefanus, dia kan dalam roh melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa katanya. Kemudian Yohanes juga melihat dalam roh. Dia dibawa di Pulau Patmos itu, dilihat di Wahyu 1 ayat 8 dan 17, dia bertemu dengan Yesus. Silakan. Oke. Nih, seandainya saya bisa melihat roh Tuhan sedang beraktivitas, apakah itu masuk di akal atau tidak? Sekarang kau bicara roh Tuhan. Kalau roh Tuhan itu bisa dilihat, saya bilang. Yesus nih. Oh, oke. Makanya tolong dibedakan kapan Yesus jadi Allah itu, kapan Yesus itu adalah pribadi yang sendiri. Sekarang Yesus tidak bisa dilihat secara kasat mata karena dia sedang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kalau kau melihat Yesus sama dengan melihat Bapa di sorga, karena dia bersama-sama Bapa di dalam sorga. Tetapi kalau dalam roh, kau misalnya bermimpi, itu kan dalam roh namanya. Bisa kita melihat, tetapi Yesus selalu hadir dalam wujud cahaya yang terang. Bisa melihat. Kalian ini nggak usah inilah di sini. Apa ya? Norak aku tengok cara diskusinya. Sekarang siapa yang bicara ini? Aku santai lah, aduh. Aku yang bicara. Dio Pratama gantung di bawah. Bang sang debaters, roh Allah itu ada berapa? Tunggu dulu, kamu Muslim apa Kristen? Ya Muslim dong. Kau lihat itu Muslim dong. Yang tadi itu kemana yang tadi itu? Udah aku kick dia. Kau sepak? Ya. Udah aku kick dia. Kenapa? Ya. Itu yang bagus bertanya memang begitu. Aku ibaratnya terdakwa ini. Dia seorang pengacara atau jaksa. Sekarang tinggal dijawab. Nah, kenapa kau kick dia? Ngeri kali kau sesama Muslim kau kick. Dia kamu Muslim juga itu. Menurut Anda, roh Allah itu ada berapa? Di Wahyu dikatakan 7. Oke. Tadi kau bilang roh Allah ada 3. Roh ada 3. Kan yang masih kita berbicara masih 3 itu, yakni roh Allah, roh kudus, dan satu lagi roh penghibur, roh kebenaran. Ada 7 itu. Kita masih berbicara tentang tadi dengan dia itu masih antara roh Allah dan roh kudus. Cuman cara kau itu nggak bagus, kau tendang orang lagi berdiskusi. Kenapa sih kau nih? Kau mengira kau sudah paling hebat. Sanggup kau berdiskusi sama aku kalau kutanyai? Sanggup kau kalau kutanyai? Bukan. Kita harus punya etika dong. Masa kau kick orang lagi bertanya? Nggak perlu. Kami nggak perlu drama Kristen di sini. Ya. Kita diskusi aja. Kau head to head aja sama aku. Dibuka mitmu.
Mute-mu dibuka, Rudi. Mute-mu, kau tuh di-mute kau itu, termute kau. Makanya kebiasaan kalian suka kali memute-mute. Oke, kau tanyai aku 30 menit, habis itu ku tanyai kau 30 menit. Sanggup nggak kau? Langsung poin aja, langsung poin aja. Nggak usah banyak gaya. Sekarang kau yang banyak gaya. Orang bertanya kau kick. Kenapa pula kau yang mana aku kick? Kau kira nggak tahu drama kalian di sini? Itu bukan drama. Oke, sekarang kau bertanya. Aku aja nggak kenal dia siapa. Baru ku add barusan ini muncul di layarku. Gak usah. Roh Kudus. Kau tuh yang banyak cerita. Roh Kudus itu roh. Sanggup kau 30 menit kau tanyai aku ya. Habis aku tanyai kau 30 menit ya. Perlu, langsung jawab aja. Roh Kudus itu Oke. roh Roh Kudus itu roh Allah. Roh Kudus roh Allah. Roh Kudus roh Allah. Roh yang ada di Wahyu yang ayat 6 itu roh Allah atau bukan? Wahyu berapa? Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Bacakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan jumlah 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh yang diutus. Ya. Ya. Roh Allah, berarti roh Allah, berarti roh Allah 7. Coba baca, aku kok berbeda ini dengan yang kupunya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Ini aku baca tadi. Penggambarannya. Ya, ya. Silakan. Apakah itu roh Allah juga? Roh Allah juga. Di sini anak domba Allah itu kan Yesus. Silakan. Ya, aku tanya ketujuh. Roh Allah. Ya dia dibilang roh Allah, ya sudah roh Allah lah. Terus kok roh yang lain? Oke, tapi roh Allah itu. Oke, berarti roh Allah ada 8. Termasuk Roh Kudus. Nah, makanya kau lihat roh Allah bukan 8, 7. Kan itu Yesus dibilang. Dia memiliki 7 roh. Allah itu memiliki 7 roh. Anda sudah mengiyakan Roh Kudus itu roh Allah. Kemudian aku tanyakan Wahyu. Iya. Roh Allah berarti 7 tambah 1 8 kan? Di antara 7 itu kan sudah aku bilang roh Allah, baru Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran. Gimana sih? Aduh. Kukira kau hebat, gaya kau selangit. 8, gak ngerti kok jadi 8. Berarti 8 roh Allah itu ada 8. Yang bilang 8 siapa? Nah, roh Allah itulah roh Allah yang diutus ke Roh Kudus 1. Makanya di antara 7 itu satunya Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur. Baru apa lagi? Roh Allah. Kenapa dibilang itu? Aduh. Yang bermutulah. Siapa bilang 8? Dari 7 itu salah satunya Roh Kudus. Aduh. Nah, Ardiansa udah datang tuh, kalian panggil. Panggil si Zuma sekalian. Berkubal balik kalian semua sini. Jadi kalau Halo Ardiansa, selamat sore Ardiansa. Apa kabar? Ya, lanjut aja Ustaz. Lama kita tidak berdiskusi nih. Lanjut aja Ustaz. Aku levelku itu diskusi itu bukan data, bukan congor. Lah, itu kan buka data Ardiansa. Gini. Levelku tuh gini ya. Lanjut Ustaz Dio, lanjut aja. Levelku itu kalau aku bisa baca Yunani, maka lawanku harus bisa baca Yunani. Kalau aku bisa baca harus. Levelku harus bisa baca Arab. Kalau aku Muhammad aja nggak bisa bahasa Ibrani. Loh, ini diskusi ini, Bro. Ini diskusi. Main mute. Ini dengerin dulu. Suaramu gede loh, dengerin dulu. Lah suaramu juga gede. Iya, dengerin dulu. Levelku diskusi itu ketika ada orang yang diskusi lah sama ya. Iya, aku diskusi dulu sama si Dio. Ya, aku sama si Dio aja.
udah lanjut Ustaz Dio. Udah, jangan sama saya. Enggak level. Iya. Majikan. Nah, silakan Ustaz Dio. Silakan Dio. Ustaz Dio. Mikmu mati. Ustaz Dio. Gas terus. Ke seluruh bumi. Roh Allah ada 7. Oke. Suaranya Ustaz Dio kok kecil ya Ustaz? Kecil ya suara. Afan Ustaz. Suaranya kecil Ustaz. Karena balikkan mic dia, balikkan kamera. Jauh dari perangkat. Enggak, emang kecil suaranya kok. Enggak, emang kecil suaranya. Mungkin pakai headset dulu ya Ustaz Dio ya. Ada si Rudi Parbella, Itu Faruk Parbella. Aduh, dari mana kau tadi? Kemana aja kau? Kami dari tadi dari sini kok. Tahu aja. Kau waduh, iya. Tahu dong. Karena isi kepalamu kan hanya kotoran. Iya. Beda jauh lah isi sama jauh lah. Ayo. Iya. 2/3 kali setengah berapa kalau kau cerdas? Oh, diam semua. Dia datang. Silakan, Dio. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti Allah memiliki 7 roh, betul? Betul. Termasuk Roh Kudus di dalamnya. Iya. Oke. Allah ketika Allah mengutus rohnya, apakah terpisah dari Allah itu sendiri? Ya. Mana dalilnya? Dalilnya, kau baca Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Silakan. Roh Allah melayang-layang. Berarti roh Allah tidak pada Allah. Bisa dia utus. Yang dia adalah Allah itu adalah roh, itu adalah terang. Yang di dalamnya tidak ada sedikit pun gelap. Allah itu adalah roh ataukah Allah itu memiliki roh? Allah itu adalah roh dan dia memiliki roh. Silakan. Berarti dua-duanya. Allah adalah roh dan dia juga memiliki roh. Iya. Dengan ketujuh roh Allah, termasuk Allah ada 8. Berbicara termasuk ketujuh roh Allah itu dianggap satu ya. Tetapi namanya ada 7. Itu kalau kepakai. Makanya ada namanya Roh Kudus, tunggu dulu. Jangan nafsu kali lah. Ada namanya Roh Kudus, ada namanya Roh Kebenaran, Roh Penghibur dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya itu, Bang Rudi? Datanya di mana? Di Kejadian 1 ayat 2. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Sebentar dulu dong. Kejadian 1 ayat 1 itu berujuk kepada Allah itu sendiri. Yang adalah roh. Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah. Kejadian 1 ayat 3. Bukan itu ya. Kejadian kau ini gimana? Ya dengar dulu. Ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi, Anda mengatakan itu satu, dianggap satu. Yang saya tanyakan, ketika Anda menganggap ketujuh roh Allah ini menjadi satu, di mana datanya? Makanya kau dengarkan aku dulu. Kejadian 1 ayat 1 bercerita tentang Allah yang adalah terang itu. Kejadian 1 ayat 2 bercerita roh Allah. Kenapa aku membedakan antara Allah dan roh Allah ini? Karena di 1 Yohanes 1 ayat 5 itu dikatakan Allah ini adalah terang. Sementara dia melayang-layang di permukaan air gelap. Artinya sudah berbeda Allah yang adalah terang itu dengan roh Allah. Paham ya? Di situ roh Allah. Yang ketiga adalah firman Allah. Inilah yang kami namakan Tritunggal. Kalau kemudian firman Allah banyak, dengar dulu dong. Kalau kemudian firman Allah jadi banyak, itu dianggap satu kesatuan, namanya firman Allah. Kalau roh Allah ada 7, itu dianggap satu kesatuan, namanya roh Allah. Pahami dulu. Paham nggak kok maksudnya? Saya tanyakan, ketika Anda mengatakan itulah ketujuh roh Allah ini dianggap satu. Di mana dalilnya? Datanya di mana dianggap satu itu di mana dalilnya? Kan sudah ku bilang dia menyatu di dalam Yesus. Kan ada ayatnya barusan kau baca itu. Di mana ayatnya? Ketujuh roh Allah. Itu kau bacakan anak domba Allah. Anak domba Allah ada di tengah-tengah mereka. Aduh, diam aja kau Faruk. Kau Faruk.
Aduh, bojak. Slow, Faruk. Fokus Bang Rudi. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anda mengatakan ini dianggap satu. Yang saya tanya iya kan ketujuh. Dengar dulu. Sebentar dulu. Datanya ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya? Kau dengar dulu baik-baik, baca kalimat itu. Di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah Yesus. Penampakannya, digambarkannya seperti itu. Kemudian bertanduk 7. Artinya ketujuh roh itu berada di dalam diri Yesus. Kan demikian. Tanduk itu kan berada di kepalanya. Paham nggak kau? Tunggu dulu, ku jelaskan. Aduh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, ku jelaskan. Bertanduk 7, bermata 7, itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi dia menyatu di dalam Yesus. Ngerti nggak kau menyatu di dalam Yesus? Contoh, kambing bertanduk 2. Dengar dulu. Kambing bertanduk 2. Artinya tanduk itu berada di kepala kambing. Dia bagian dari kambing. Ngerti nggak kau? Sama dengan Yesus. Yesus itulah yang digambarkan di sini seekor anak domba, seekor anak domba. Setelah itu dia memiliki kuasa atas 7 roh itu yang bisa dia utus ke seluruh dunia. Silakan. Ketika Anda mengatakan anak domba itu adalah Yesus, sedangkan ketujuh roh Allah adalah roh Allah, apakah ketujuh roh Allah ini adalah Yesus itu sendiri? Kan? Apakah ketujuh roh Allah ada Yesus sendiri? Kami sudah menjelaskan aku dari tadi Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Firman Allah bukan roh Allah. Aduh, diam dulu dong. Biar enak kita diskusi. Dari tadi aku tanya, ketujuh roh Allah ini dianggap menjadi satu. Aku minta dalilnya, kau tidak sebutkan dalilnya. Kau ngarang aja dari tadi kau. Setelah itu kau lari ke... Sebentar dulu. Gimana sih cara kau berdiskusi? Sebentar dulu, cara kau berdiskusi gimana? Sudah jelas ayat itu kan anak domba Allah itu Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu ayat yang kau baca itu dalilnya. Ketujuhnya itu berada di tanduk, tanduk itu di kepala. Gimana sih? Sudah. Lah itu dalilnya gimana kau? Aduh. Sudah belum? Oke, sekarang giliran aku bertanya. Sanggup nggak kau? Bentar dulu. Jangankan kau, nabimu pun nggak sanggup bicara tentang roh karena dibatasi. Enggak usah menghujat. Aku nggak suka menghujat di sini. Saya tidak menghujat. Makanya kalau kau benar sanggup, ayo aku tanya kau tentang roh. Sebentar. Tadi saya tanyakan, Anda mengatakan, Anda berstatement itulah ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Saya tanyakan dianggap satu itu di mana datanya? Anda tidak sebutkan datanya. Kemudian datanya yang kau baca itu. Woi, datanya yang kau baca itu bahwa dia menyatu di dalam Yesus, di bawah perintah Yesus. Aduh. Kau ini, aku menjelaskan kau potong. Giliran aku yang potong kau ngamuk-ngamuk. Tadi aku tanya, itu gaya diskusi. Itulah ketujuh roh Allah. Kau mengatakan ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Aku tanya datanya, kau tidak bawakan datanya. Kau lari ke seekor anak domba dan kau menjelaskan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan ketujuh roh Allah ini adalah roh Allah itu sendiri. Berarti muncul pertanyaan yang kedua, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Yesus itu sendiri? Jelaskan kau diam ya. Sudah ku jelaskan dasarku mengatakan semuanya menyatu di bawah perintah Yesus. Ayat yang kau baca itu kan dibilang berdiri seekor anak domba. Aduh. Menyatu dalam perintah Yesus mana di sini kalimatnya? Mana? Yang mana? Bro, sekarang ku tanya dulu kau. Seekor kambing, diam dulu. Diam dulu. Di mana ayat? Diam dulu. Sudah, diam dulu lah. Gantian biar ku jelaskan. Diam dulu biar ku jelaskan. Kau udah kalah. Gak mampu kau. Sekarang sebentar. Ku bilang sama kau. Apabila diam dulu biar aku jawab. Apabila tunggu dulu. Kau masa lomba kuat-kuatan suara? Muslim gitu. Kalau sudah kalah debat lomba kuat-kuatan suara. Nggak bisa jawab kok, framing. Kau framing, kau memang nggak ngerti arti seekor kambing punya tanduk di kepala 2. Apakah tanduk itu bagian dari dirinya? Iya. Apakah dia menyatu dalam dirinya? Iya. Paham nggak kau? Mana kalimat di sini? Donar, matikan punyamu.
Jakiri. Izin Bang Dio. Izin Bang Dio. Hei. Gini, Bang Dio. Halo Faruk, aja kerja kau. Debaters. Coba Hei. pertanyaan Bang Dio. Takutnya kau nggak paham. Coba ulang pertanyaan Bang Dio. Siapa bilang nggak paham? Dia mengatakan ada 7 roh Allah. Apakah 7 roh Allah itu bagian dari adalah Yesus? Aku bilang iya, dia berada di dalam Yesus. Yesus yang mengendalikan semuanya. Kenapa dia mengendalikan? Kalimat di situ digambarkan tanduk. Tahu nggak tanduk? Tanduk posisinya di mana? Di kepala. Artinya apa? Yang di kepala itu kami gambarkan sebagai kehendak Yesus. Maka Yesus mengutuslah semua roh itu. Apa yang setelah diulangi sama si debaters, pertanyaan abang tadi, bener nggak? Itu yang abang tanyakan, Bang. Enggak, bukan itu yang aku tanyakan. Itu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Makanya gini loh, debaters. Jangan di mute dong. Sekalipun pahit, jangan kau mute. Nggak nyambung jawabanmu karena kau nggak paham apa yang ditanya gitu loh. Selamat sore ya, Uclim selalu main mute-mute, udah asik. Kalian nggak asik, pengecut semua. Tadi saya baru berdiskusi dengan kelompok keledai di sebuah kandang yang bernama kandang siapa saya nggak tahu. Sampai dipanggil Ardiansa. Aduh, kubal balik si Ardiansa. Tapi mulai berbicara, wah kalau tidak bisa bahasa Ibrani begini begono. Banyak kali ya jakirikmu kan gitu ya. Nah, kemudian kawan-kawan mereka mengajak maunya bertanya terus. Ditanya nggak mau ya. Sesudah diizinkan bertanya itu pun lucu kawan. Tadi saya pertama dengan seseorang. Tiba-tiba orang itu dia kick. Saya nggak kenal, dikiranya saya kenal ya. Yang lucunya ketika mereka mengkick orang itu dibilang kami sedang bersandiwara. Saya aja nggak kenal itu siapa. Dia bertanya kepada saya, tentu saya jawab ya. Nah, setelah itu gantilah dengan si dia siapa namanya Dian. Si Dio. Nah, Dio ini bertanya sepuasnya sama aku, kawan, kurang apa? Mengenai Wahyu 5 ayat 6. Setelah dia bertanya mengenai Wahyu 5 ayat 6, aku jelaskan, ya kan? Wahyu 5 ayat 6 itu berkata begini. Maka aku lihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, berdiri seekor bukan domba sungguhan ya, karena anak domba ini merujuk kepada Yesus. Oke? Bertanduk 7. Jadi domba ini bertanduk 7 katanya. Tanduk itu letaknya di kemana? Di kepala. Ya, artinya apa? Itu kehendak. Paham ya? Di kepala dia nih ha. Tanduknya 7. Itulah kehendak Yesus. Ada 7 roh. Oke? Apa ke 7 roh? Kan dia sering bilang roh penghibur, roh kebenaran, baru roh kudus, roh Allah, banyak lagi sampai 7 lihat ya. Udah? Dan bermata 7. Jadi masing-masing roh ini memiliki penglihatan masing-masing. Pahami kalian dulu konteksnya ya. Contoh roh kudus. Dia memiliki penglihatannya tentang apa? Maksudnya mata itu bukan artinya melihat seperti kita ini, enggak. Artinya dia tugasnya di dalam diri kita. Itu adalah membimbing manusia itu. Oke? Mempengaruhi sisi baik kita, sisi dinding baik. Oke? Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yang mengutus siapa? Kan Yesus. Jadi dia bilang, apakah 7 roh ini adalah Yesus? Ya iya, menyatu saya bilang. Di dalam Yesus berarti ada 8 roh. Karena roh kudus 1 kan ya. Aduh. Roh kudus itu bagian dari 7 roh itu. 7 roh itu diam di dalam Yesus. Di bawah perintah Yesus. Dia yang menggerakkan tanduk ini kemanapun. Makanya jangan bilang, oh tanduk langsung kayak setan. Enggak. Digambarkan situ anak domba. Domba punya tanduk kan kecil-kecil. Tanduk domba tidak bisa mencelakakan orang. Beda dengan kambing. Tanduk kambing panjang. Inilah hebatnya Bible bicara tentang yang tersirat, bukan tersurat. Paham ya? Maka dari itu, tanduk domba itu kecil. Tetapi tidak membunuh dia. Tetapi bisa mengalahkan musuh. Ya, tugasnya sebagai apa? Pertama, dia berada di kepala pelindung kalau domba benaran ya. Dan dia gunanya di situ jadi keras. Tengkorak kepalanya jadi keras kawan. Kalau ada tanduk ya. Nah, sebagai alat pelindung diri kalau di domba sungguhnya. Tapi yang dimasukkan di situ tidak seperti itu. Kalimat di tanduk itu posisi tanduk gak ada di pantat. Tapi kalau posisi otak uclim di pantat. Sudah beda ya. Posisi tanduk itu di kepala. Makanya dibilang 7. 7
7 roh yang ada di dalam diri Yesus itu, kan Yesus sudah kembali ke surga. Maka dia bisa memerintahkan seluruh roh itu. Kenapa bisa? Karena seluruh perintah adalah firman. Nah ini Muslim gak bisa mengerti. Kadang saya berdiskusi sama orang ini kawan, kayak berbicara kepada orang idiot. Ngeri kawan. Kayak kemarin saya dengan si apa yang muda-muda itu apa namanya ya? Apologet muda. Kalian lihat apa katanya? Kan lucu. Apakah firman itu adalah pencipta atau ciptaan? Oh itu kalamullah. Oke. Apakah kalamullah itu ciptaan atau pencipta? Itu firman Allah. Ada. Memang on sampai dunia kiamat pun mereka ini akan tetap on. Cuman merasa sok hebat. Oke.